kasih rekan-rekan media. Ini perlu saya mengonfirmasi saja bahwa saat ini saya tidak lagi menjadi saudara Muhammad Fadlan itu sebagai direktur. Karena memang pada waktu kemarin kuasa PT Penta Berkat itu memang pada saya, tapi kemudian untuk kuasa dari pribadi Fadlan sendiri itu adalah Bang Rasman Nasution ya. Tapi setelah itu kami tidak lagi untuk berkomunikasi. Kita lama tidak berkomunikasi. Masalah kuasa itu masih berlanjut atau tidak, ya itu saya tidak tahu terkait dengan Bang Fadlan dengan Bang Rasman Nasution. Kalau saya sekarang ini tidak lagi menjadi kuasa hukum dari PT Penta Berkat, ya, tidak lagi jadi kuasa hukum dari PT Penta Berkat karena Bu Rahmawati Soekarno Putri sudah tidak ada lagi. Kemarin itu perkara itu kan terkait dengan perkara antara PT Penta Berkat dengan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Dan yang kedua, di saat ini saya tidak lagi berkomunikasi dengan saudara Muhammad Fadlan Nasution, sehingga saya tidak bisa cerita banyak bagaimana alur kasus saat ini, karena saya tidak lagi menjadi kuasa hukum dari PT Berkat yang di sana ada saudara Fadlan Nasution sebagai direktur utamanya. Kapan dan kenapa saudara tidak Intinya saya sudah lama ya, karena permasalahan ini sejak tahun 2018. Permasalahan ini sejak tahun 2018 tidak selesai-selesai hingga saat ini. Dan saya mulai tahun 2019 itu sudah lagi tidak ada komunikasi intens dengan PT Penta Berkat. Nah, sehingga di situ juga menurut keterangan dari Direktur PT Penta Berkat, saya sudah dicabut kuasanya, sehingga saya tidak lagi tahu menahu tentang terkait kasus ini saat ini. Bang, tapi itu bisa diceritain nggak sih Bang, itu awalnya seperti apa sih, dan itu mungkin posisinya Bang Fadlan sendiri waktu itu seperti apa sih sampai bisa keterkaitannya sampai panjang kayak gini? Gitu ya. Jadi begini, kalau rekan-rekan media bertanya tentang kasus itu yang sebenarnya, pada saat itu ada Ibu Rahmawati Soekarno Putri yang ikut investasi di dalam pendirian PT Berkat pembangunan kondotel di Batu Malang. Nah, di situ ada aktenya juga, akte pendirian bahwa Ibu Rahmawati Soekarno Putri adalah salah satu komponen dari PT Berkat tersebut, dan saudara Fadlan adalah direkturnya. Nah, yang akhirnya terjadi permasalahan antara Ibu Rahmawati dengan saudara Fadlan Muhammad, ya, seperti itu. Jadi akhirnya PT Penta Berkat itu bisa dikatakan vakum karena ada dua pimpinan dari PT Penta Berkat ini yang bersengketa, sehingga pembangunan kondotel di Batu Malang itu akhirnya terhenti, yang saat ini para nasabahnya itu merasa dirugikan, ya memang karena PT Penta Berkat itu sendiri berhenti tidak melakukan ini karena dua posisi pimpinan ini lagi bersengketa, begitu. Tapi waktu itu setelah Ibu Rahmawati meninggal, ada pergantian nggak sih Bang pimpinan, maksudnya dari pihaknya itu? Nah, itu yang saya tidak bisa menjawab, karena memang sejak 2019 ke sana saya sudah dicabut menjadi kuasa hukum PT Penta, sehingga saya tidak tahu akta perubahan atau hal-hal yang terbaru terkait dengan PT Penta Berkat sekarang setelah Ibu Rahmawati Soekarno Putri sudah wafat, begitu. Ketika abang masih memegang beliau, kelanjutan kasusnya seperti apa? Kan sekarang kan belum selesai. Pada waktu saya memegang itu, saya tidak memegang tentang urusan saya dengan klien pada waktu itu. Tapi posisi saya pada waktu itu di PT Penta Berkat ini sebagai kuasa hukum terkait dengan kasus saudara Muhammad Fadlan sendiri dengan Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Dan pada waktu saya memegang sampai beliau wafat itu, kalau pada waktu saya memegang, saya belum tahu
hal ini belum terselesaikan, intinya begitu, belum terselesaikan masalah ini. Tapi kalau sekarang saya tidak bisa mengatakan karena saya tidak berhak mengatakan karena saya bukan lagi kuasa hukum dari PT Penta Berkat. Jadi perkembangannya saya tidak tahu dan kasus ini bagaimana saya pun tidak tahu. Tapi waktu abang bilang sendiri tuh ada upaya nggak sih bang? Maksudnya mungkin terkait kasus itu ada upaya mungkin mau ganti rugi ke apa sih? Ada pada waktu itu saya juga sempat mendatangi Bang Mutu Hasibuan ya sebagai kuasa hukumnya Rahmawati Soekarno Putri. Ya kita sebenarnya mencari win-win solution agar permasalahan antara saudara Fadlan Nasution dengan Ibu Rahmawati ini terselesaikan. Memang seperti itu. Jadi ada upaya-upaya menyelesaikan sehingga PT Penta Berkat akan berdiri lagi tegak sehingga penanganan terhadap klien-kliennya itu, tanggung jawab maksud saya terhadap klien-kliennya itu bisa terpenuhi. Tapi yang abang ketahui perusahaan itu masih ada nggak sih bang? Masih eksis nggak sih atau udah benar-benar udah vakum atau bangkrut atau masih? Kalau perusahaan itu tentang eksistensinya saat ini saya juga nggak tahu ya kantornya di mana, saya juga tidak tahu. Terus sekarang pengerjaan di Batu Malang itu juga saya tidak tahu ada pergerakan atau tidak. Tapi kalau saya lihat dari tahun 2018 di saat saya memegang sebagai kuasa hukum PT Penta hingga saat ini tidak ada perubahan signifikan tentang pembangunan proyek Kondotel di Batu Malang tersebut. Ini kan udah nggak ada komunikasi sama Pak dan Pak, tapi udah coba menghubungi atau seperti apa? Ya, walaupun sebagai mantan lawyer ya, mantan kuasa hukum, saya tetap sebenarnya masih ada etikat untuk menghubungi. Bang, sampai saat ini saya belum bisa nyambung komunikasi saya. Ya, ada kabar bahwa saudara Fadlan saat ini kurang sehat ya, sakit yang mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan saudara Fadlan segera sehat kembali. Sakit apa kalau boleh tahu? Ya itu tadi karena saya belum bisa kontak dan berkomunikasi, saya tidak bisa menjelaskan saudara Fadlan ini sakit apa. Nanti kalau saya menjelaskan saat ini saya juga salah nanti sakit apa. Yang jelas kurang sehat ya saat ini begitu. Tapi waktu itu abang sendiri putus kerjasama dengan Fadlan alasan apa sih atau ada keputusan satu pihak dari pihaknya dia sendiri bang? Bagaimana? Keputusan menjadi kuasa hukum sendiri mungkin dari dia sendiri dari sepihak itu atau seperti apa sih? Keputusan abang jadi lawyernya Fadlan itu sepihak dari Fadlannya